Rajendra Chola I, cahaya agung dari negeri selatan. Babi, anak matahari dari Tanjavur. Di sebuah fajar yang bersih dari kabut dan penuh semerbak bunga Kemboja, istana Tanjavur bergetar oleh tangisan bayi yang lahir dalam garis emas silsilah. Chola, para Brahmana menyebutnya sebagai putra Surya, karena tanda kelahiran yang diyakini sebagai restu langsung dari Dewa Matahari. Ia dinamai Rajendra, dia yang memimpin seperti seorang raja. Anak dari Raja-Raja Chola, raja besar yang membangun kejayaan baru bagi Tamil Nadu, Rajendra tumbuh dalam bayang-bayang besar. Tapi sejak kecil matanya tidak pernah takut untuk menatap tinggi. Ia tak ingin sekadar menjadi bayangan ayahnya. Ia ingin menjadi sinar matahari itu sendiri. Gurunya mengisahkan bahwa bocah Rajendra pernah berkata di usia 7 tahun, "Ayahku membangun candi untuk Dewa Siwa. Aku akan membangun dunia untuknya." Kalimat itu tertulis kemudian di prasasti batu, ratusan tahun setelah ia wafat. Sebagai pertanda tekad yang melampaui usia, setiap fajar Rajendra berlatih memanah, bertarung dengan tongkat kayu dan membaca teks suci. Saat usianya 10 tahun, ia sudah menghafal sebagian besar bagian dari Manusmriti dan Arthashastra dan bisa menyusun strategi militer sambil bermain catur dengan para menteri. Tapi lebih dari itu, ia senang duduk bersama rakyat jelata, menyimak kisah mereka, menyentuh lumpur ladang mereka, dan menyantap makanan sederhana bersama mereka. Biabi 2, warisan sang ayah, jalan sang penakluk. Ayahnya, raja-raja-raja, melihat keagungan yang mulai tumbuh dalam diri putranya. Pada usia 15 tahun, Rajendra ditugaskan memimpin ekspedisi ke wilayah Barat Tamil Nadu melawan pemberontakan kecil di perbatasan Pandya. Ia menang dan bahkan memulangkan para tawanan dengan perintah, "Jangan bunuh lawan yang sudah meletakkan senjata." Kemenangan demi kemenangan mengangkat namanya. Saat ayahnya mulai menua, Rajendra bertindak sebagai panglima tertinggi dan administrator kekaisaran. Ia membentuk birokrasi baru, memperketat sistem pajak yang adil, dan membentuk armada perdagangan di sepanjang pesisir timur. Tahun 1014, ketika raja-raja wafat dalam damai, suara lonceng menggema dari kuil-kuil. Rakyat menangis namun juga bersorak karena Rajendra naik tahta sebagai Maharaja Diraja. Rajendra Chola I. Upacara penobatan dilakukan di bawah pohon ara tua, di mana ia bersumpah, "Aku akan membawa Chola ke tempat di mana peta tak lagi bisa menggambarkannya." Beab 3 menyapu utara, penaklukan ke Sungai Gangga. Rajendra menatap ke utara, ke tanah-tanah yang belum pernah disentuh oleh pasukan selatan. Di sana berdiri dinasti Pala, penguasa Bengal, pelindung Buddha, dan musuh lama para raja selatan. Dengan keyakinan dan strategi matang, Rajendra memimpin ekspedisi terbesar di daratan yang pernah dilakukan oleh Raja Tamil. Ribuan pasukan infanteri, kavaleri, dan gajah tempur menyeberangi sungai-sungai deras, melewati hutan mangrove dan pegunungan. Dalam waktu kurang